Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai interaksi dan antarmuka. Interaction and interface ya. Dimana tentu kita ketahui bersama bahwa sistem antarmuka atau interface system dan interaction system ini sangat penting manakala kita ingin membangun sebuah sistem. Ada hal yang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa ketika kita ingin merancang suatu interface system atau interaction system, ada satu aspek yang harus kita pahami, yaitu aspek ergonomi. Nah, ergonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan kerjanya. Pada awalnya, aspek yang dipelajari hanya menyangkut aspek fisik, namun berkembang dengan mempelajari aspek mental. Dalam hal ini, cognitive ergonomic. Tentunya pengetahuan. Nah, dari sisi pengetahuannya juga ini dipelajari. Nah, terkait dengan dunia komputer, bagaimana aspek ergonomis ini dalam pemakaian komputer? Satu, harus memperhatikan aspek fisik. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas pemakai selama menggunakan komputer. Misal harus diperhatikan adalah contoh tinggi meja dan kursi, bagaimana orang duduk di kursi, bagaimana nanti komputer ditempatkan di meja, lalu jarak antara meja dan kursi, kemudian sudut meja dengan keyboard penempatannya bagaimana, jarak meja dengan monitor bagaimana, keyboard dengan monitor seperti apa, ya, bentuk kursinya seperti apa. Nah, itu juga diperhatikan. Coba Anda duduk di kursi seperti halnya kalau Anda duduk kalau Anda makan bubur, ada tuh kursi plastik seperti itu. Kemudian Anda menggunakan laptop tanpa meja, misalkan taruhlah 1 jam. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Nah, tentu tidak nyaman kan gitu ya. Kalaupun misalkan diberikan meja lalu kursinya seperti barusan, Anda 1 jam menggunakan kursi seperti itu, nyaman tidak Anda duduk? Taruh misalkan saya 1 jam masih nyaman, 2 jam, 3 jam. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi aspek ergonomis satu dilihat dari sisi fisik, itu menentukan bagaimana nanti orang akan berinteraksi dengan sistem tersebut melalui tools. Yang kedua adalah aspek visual, berkaitan dengan kemudahan pemakai dalam membaca layar monitor tanpa menimbulkan ketegangan pada mata. Nah, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan luar, misalkan tipe, kualitas, kecerahan penerangan dalam ruangan, letak dan arah jendela, warna dinding, misalkan bentuk ruangan kita seperti apa, ya, cahaya tadi apakah cahaya langsung dari matahari atau menggunakan lampu, lampunya menggunakan lampu bentuk seperti apa, itu juga sangat berpengaruh. Coba Anda buka handphone malam hari di ruangan yang tidak ada penerangan sama sekali, apa yang akan Anda rasakan? Layar masih terlihat, tetapi kalau Anda perhatikan sekarang, handphone sekarang itu pencahayaannya lumayan kuat untuk menerangi ruangan. Taruhlah misalkan ruangan 3x3 meter itu dalam keadaan gelap bisa diterangi oleh cahaya dari handphone tersebut. Lalu fasilitas dari layar monitornya itu sendiri seperti apa? Misal dari sisi refresh rate atau flicker. Ini kemampuan dari sebuah gambar ditampilkan dalam satu satuan waktu tertentu. Standar monitor zaman dulu itu biasanya 50 Hz. Sekarang rata-rata 60 sampai 80 Hz. Nah, tergantung dari kondisi. Kemudian fasilitas perangkat lunaknya di dalam yang nanti ditampilkan itu
bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana, karena ini berpengaruh sekali. Anda menggunakan warna itu harus jelas fungsinya untuk apa. Makanya filosofi warna itu harus Anda pahami dengan baik ketika Anda akan membangun sebuah sistem. Bagaimana interface nanti diberikan warna, dan warna itu harus sesuai dengan bagaimana kualitas mata manusia di dalam memandang warna tersebut. Itu harus diperhatikan dengan baik. Hindari penggunaan warna-warna yang cerah, terlalu cerah. Juga hindari warna-warna yang sejenis. Contoh, kalau Anda backgroundnya misalkan menggunakan warna hitam, hurufnya usahakan kontras dengan warna hitam. Jangan sampai Anda menggunakan warna yang serupa dengan warna hitam. Anda mungkin bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat tidak. Ya, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Makanya kenapa kalau Anda perhatikan warna-warna di monitor, dalam layar monitor itu biasanya visualnya pasti menggunakan warna-warna soft, biru langit atau biru telur asin misalkan. Kalaupun menggunakan warnanya gelap sekali dengan huruf yang dibuat kontras atau ada gradasi warna sehingga memperjelas mana tulisan, mana background. Ya. Ini tentu harus diperhatikan. Hal-hal lain misalkan kita juga harus memperhatikan bagaimana suara-suara yang muncul dari luar, misalkan noise. Contoh saja, ketika saya merekam seperti ini, saya harus memperhatikan ada tidak suara-suara lain yang nanti akan terekam dalam video yang saya buat. Kemudian berapa besaran noise yang dihasilkan, berapa besaran suara yang dihasilkan, itu harus diperhatikan dengan baik sehingga ketika saya merekam, suara saya terdengar cukup jelas dalam rekaman tersebut. Lalu juga hal lain adalah kita harus memperhatikan dari sisi misalkan radiasi yang dihasilkan. Alat elektronik tentunya akan menghasilkan kualitas radiasi elektromagnetik yang tergantung dari alatnya sendiri itu seperti apa. Sekarang tentu kita harus tahu dampak dari radiasi elektromagnetik itu seperti apa, supaya nanti kita bisa menentukan kita menggunakan perangkat harus yang bagaimana, monitor harus perangkat yang bagaimana. Tentu kalau Anda menggunakan monitor tabung, ya, bagi Anda yang masih mengenal monitor tabung, kalau Anda tonton tulisan atau tonton film atau tonton video gambar menggunakan fasilitas tersebut, layarnya yang masih layar cembung, ya, apa yang Anda rasakan ketika Anda beralih ke layar bertipe LCD, Liquid Crystal Display? Lalu apa yang Anda rasakan ketika Anda beralih ke layar yang tipenya LED, yang menggunakan LED? Tentunya akan nyaman menggunakan LED ya ketika Anda nonton dibandingkan dengan Anda menggunakan monitor tabung yang saat ini mungkin sudah banyak orang tidak pernah menggunakannya. Nah, ini harus diperhatikan pula. Nah, berbicara interface itu dapat dibedakan menjadi interface channel dan conventional interface. Interface channel itu diantaranya adalah text channel, inputannya dari keyboard, dan spatial position channel, itu menggunakan mouse, joystick, pen light misalkan, atau misalkan touchscreen. Nah, ini juga spatial position channel. Lalu yang kedua, conventional interface, itu menggunakan inputannya misalkan kita command line, spatial textual interface, kemudian berbasis grafik. Misalkan kita mengenal ada menu, ada icon, ada windows, ada pointer. Itu sifatnya sekarang sudah graphical user interface. Dunia komputer sekarang tentu sudah sistemnya adalah graphical ya, interface-nya itu. Jarang sekali yang sekarang masih command line. Nah, kalau Anda perhatikan kemarin misalkan saya tugaskan untuk Anda mempelajari Open Simulator. Open Simulator itu salah satu interface-nya masih menggunakan command line. Ya.
Jadi dia bisa graphical interface, bisa juga dia command line menggunakan text user interface TUI gitu ya. Nah, kemudian berikutnya berbicara tampilan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini penting sekali manakala kita akan membangun sebuah sistem, membuat rancangan interface dari sistem. Desain dari interface sistem ini harus memperhatikan satu, prinsip konsistensi. Selalu konsisten. Ya, hal yang dibuat itu harus jelas. Contoh, button ukurannya harus berapa? Semua button di semua menu ukurannya akan sama. Huruf berapa ukurannya, jenis hurufnya apa, ini juga harus diperhatikan. Huruf, berbicara angka, nanti Anda harus mempelajari tipografi yang baik itu menggunakan huruf yang bagaimana, tipografi yang baik itu menggunakan jenis huruf yang mana, agar nanti orang ketika membaca layar itu nyaman untuk terus melihat tulisan yang kita buat. Itu contohnya. Yang kedua adalah konseptual model. Prinsip berikutnya ini, kita harus menyediakan model dari sistem kepada pemakai yang berkaitan dengan pengalaman dunia nyata. Jadi interface-nya ini harus terkonsep secara utuh. Orang harus bisa membuat representasi yang jelas dari apa yang dia lihat. Jangan abstrak. Nah, contoh, kalau orang melihat satu gambar bentuknya gelas, maka ketika dia melihat gelas seutuhnya dalam dunia nyata, apa yang kita gambarkan tersebut terlihat memang itu gelas tuh bentuknya seperti itu. Sama konsepnya dengan dunia nyatanya seperti apa. Janganlah misalkan kita berbicara hantu misalkan. Nah, hantu itu sendiri kan definisinya tidak jelas. Ketika Anda gambar kalong wewe, Anda gambar kuntilanak misalkan, apakah dalam dunia nyata kuntilanak seperti itu? Kita kan tidak tahu. Hanya gambaran dari film saja, kan fiksi saja bahwa kuntilanak itu seperti itu. Contohnya. Nah, jangan sampai kita mengkonsepkan interface kita seperti itu. Tidak jelas. Nah, realnya seperti apa? Lalu direct representation. Nah, di sini prinsipnya adalah gunakan antarmuka visual yang secara langsung menggambarkan apa yang nampak di layar monitor. Nah, ini tulisannya saya kira jelas ya. Kemudian modules. Perintah yang sama selalu digunakan untuk menjalankan proses yang sama. Apabila terdapat perbedaan, harus secara nyata ditunjukkan kepada pemakai. Jadi jangan sampai kita menciptakan tools atau perintah yang sama untuk beda-beda tugas. Satu perintah ya untuk satu jenis pelaksanaan yang sama. Jangan sampai kita beda-beda. Contoh, kita nulis button print, tapi di sana kita bisa nginput. Nah, kan berarti print itu artinya cetak. Jangan sampai ketika kita buat menu cetak, fungsinya bukan untuk mencetak tapi menginput. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau fungsinya untuk menginput, ya gunakan misalkan button inputan. Jangan kita menggambarkan button cetak misalkan. Sebagai contoh, icon print, gambar printer misalkan, maka digunakanlah semua icon tersebut untuk proses mencetak. Jangan sampai kita menggunakan icon printer untuk menginput. Nah, ini salah ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Lalu berikutnya adalah closure. Nah, ini harus jelas bahwa proses yang kita buat ini harus ada titik akhir. Sebagai contoh, kalau Anda lihat menu itu ada menu representasi awal harus bagaimana. Contoh, kalau Anda buat sistem misalkan ada menu login. Login itu proses awalnya. Lalu untuk menyelesaikan proses seluruhnya apa? Ada logout. Nah, logout ini tanda akhir, interface akhir untuk Anda menyelesaikan proses. Apakah itu prosesnya selesai atau tidak selesai, akhirnya artinya ada menu untuk mengakhiri kegiatan. Lalu berikutnya adalah prinsip interface yang baik itu harus menyediakan fasilitas untuk membatalkan perintah atau mundur tanpa kehilangan data. Sebagai contoh, Anda mengenal menu undo atau ando. Ya, menu ini kalau Anda ngetik
salah, misalkan ngetiknya, Anda nggak perlu hapus kalau ingin kembali ke tulisan sebelumnya, atau Anda nggak perlu ngetik ulang, cukup klik menu ini yang gambar panah terbalik. Maka yang kita dapatkan adalah kita kembali ke proses terakhir yang sedang kita kerjakan. Bayangkan kalau menu ini dulu tidak diciptakan, apa yang terjadi? Sekali kita ngehapus, ya udah selesai. Layaknya kalau kita ngetik di mesin ketik misalkan, salah ngetik di kertas, ya sudah selesai. Kalaupun mau ditimpa, kita pakai tipex. Tapi kalau di komputer kan ada menu ini, sehingga beruntunglah kita mengenal menu tersebut ya. Itu prinsip reversal. Prinsip berikutnya adalah ada prinsip feedback. Bagaimana menyediakan informasi tentang segala sesuatu yang sedang dan telah dikerjakan oleh komputer setiap kali pemakai menjalankan suatu perintah. Biasanya kan kalau komputer itu ada log activity. Nah, log activity ini merekam seluruh informasi yang sudah, sedang dilakukan atau telah dilaksanakan. Ya, adanya log ini kan kita bisa ngecek, oh hari ini aktivitas kita ngapain saja, oh hari ini aktivitas kita ngapain saja, oh hari ini aplikasi yang kita buka apa saja. Contoh kalau Anda pengguna Windows seperti saya, itu kan suka ada recent activity. Saya hari ini tanggal sekian, jam sekian buka aplikasi apa saja. Misal buka dokumen presentasi, dokumen teks dan lain sebagainya. Ya. Ada prinsip feedback. Berikutnya adalah ada prinsip selection. Bagaimana prinsip ini kita harus menyediakan fasilitas kepada user untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus. Jadi kalau dulu komputer itu ibaratnya menggunakan single task. Pekerjaan itu hanya satu kali dalam satu waktu. Sekarang kan Anda bisa mengerjakan mengetik sambil dengarkan musik, bahkan sambil nonton video, bahkan sambil mengerjakan hal yang lain. Itu kemampuan dari selection. Prinsip ini jelas saat ini bisa kita gunakan. Nah, prinsip-prinsip ini benar-benar harus kita pahami saat kita merancang interface itu harus bagaimana. Konsisten, konseptual, terkonsep, lalu representasinya jelas, tidak ada perintah yang sama untuk tugas yang berbeda, kemudian jelas awal, jelas akhirnya, kemudian ada perintah bisa memungkinkan untuk membatalkan perintah atau mengulang perintah, ada feedbacknya, ada prinsip selection. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat harus diperhatikan adalah tata letak dan warna. Seperti yang tadi di awal saya katakan, warna ini sangat penting. Jangan sampai kita menggunakan warna itu sesuai keinginan kita. Karena saya senangnya warna pink, jadi sistem semuanya saya buat dalam warna pink. Nah, ini tidak ini melawan prinsip dari bagaimana penggunaan warna secara psikologi warna. Itu ada ketentuan-ketentuan. Anda bisa baca di Google bagaimana psikologi warna, bagaimana warna sistem itu menggunakan warna apa. Kemudian contoh kalau Anda jualan harus menggunakan warna apa untuk polesan dagangan Anda. Nah, ini ada prinsip-prinsip tersendiri. Nah, terkait tata letak juga harus jelas gitu ya. Default tata letaknya sebagaimana. Contoh, kebiasaan ini berkait dengan ergonomi tadi. Kebiasaan orang, kalau orang Indonesia itu nulis tuh bagaimana? Contoh, tata letak nulis kebiasaan orang Indonesia itu selalu dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Defaultnya selalu seperti itu. Sehingga kalau Anda membuat sistem, jangan sampai tata letak ini acak-acakan. Ya gimana saya terserah. Ini tombol di sini, ini tombol di sini, ini tombol di sini. Tidak, harus jelas. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengelompokkan beberapa item yang sejenis. Contoh kalau Anda buka menu misalkan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat kan gitu ya. Menu itu berurut. Jenis-jenis aplikasi bagaimana? Berurut sedemikian rupa. Tuh. Tidak acak-acakan. Dia untuk memunculkan menu
Ini thumbnailnya seperti apa, kalau kita klik seperti apa ya. Contoh ini office, thumbnailnya seperti ini, dikelompokkan dengan baik. Lalu mendisable menu atau tombol yang tidak aktif. Nah, ini jangan dihapus tapi dengan memberi warna yang berbeda. Contoh ketika misalkan kita menciptakan satu kondisi di mana ketika satu perintah sudah dilaksanakan, perintah berikutnya harus dilaksanakan, perintah sebelumnya tidak bisa dilaksanakan lagi, maka kita misalkan kasih arsir warna abu-abu misalkan. Artinya ini tahapan sudah dilaksanakan. Anda sedang berada di tahapan yang mana. Nah, prinsip ini itu harus dipahami dengan baik, ya. Lalu kalau di sini gunakan teks rata kiri, rata kanan. Nah, ini justify atau left atau right. Ini harus jelas. Tadi kembali prinsipnya. Kita lihat kebiasaan orang itu membaca itu bagaimana, kiri ke kanan, atas ke bawah. Gak ada scroll itu dari bawah ke atas, pasti selalu dari atas ke bawah. Kalaupun dari bawah ke atas, orang akan selalu di atas dulu baca, ya. Ini harus diperhatikan. Lalu berbicara tipografi juga, ini harus diperhatikan tadi. Kembali, ukuran dan tipe tulisan ini menggunakan tulisan yang bagaimana. Tadi saya katakan tipografi. Apakah misalkan menggunakan tulisan serif, apakah misalkan tulisannya tipe-tipe yang lain, misalnya, itu harus diperhatikan. Lalu yang paling penting adalah desain dibuat sesimpel mungkin. Kenapa harus dibuat simpel? Ya agar orang paham. Jangan sampai desain itu bagus, menarik, tapi orang bingung menggunakannya bagaimana, membacanya bagaimana. Ini juga harus hati-hati, ya. Nah, berikutnya adalah pemilihan warna sangat penting untuk menyampaikan informasi dengan tepat sasaran melalui media visual. Ini harus jelas. Contoh kalau tadi prinsip psikologi misalkan, Anda harus paham prinsip warna coklat itu kenapa, fungsinya untuk apa, kalau digunakan ini untuk apa saja. Warna merah prinsipnya apa, sebaiknya digunakan untuk kondisi-kondisi seperti apa. Nah, ini harus jelas, ya. Berikutnya adalah, nah kalau kita berbicara warna, ada beberapa aturan. Nah, satu, hindari kombinasi warna yang tidak dikenali oleh pemakai yang buta warna. Nah, buta warna itu kan biasanya dia hanya paham satu jenis warna. Kalau buta warnanya full, kalau saya tidak salah, dia hanya bisa membedakan mana warna gelap, mana warna terang. Kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Kemudian kalau misalkan buta warna parsial, itu dia hanya mengenali warna-warna beberapa jenis saja. Nah, hati-hati kalau kita menggunakan kombinasi-kombinasi warna, gitu ya. Kebayang kalau Anda buta warna, apa yang Anda rasakan gitu ya. Saya punya teman buta warna, desainnya bagus, tapi selalu dia menggunakan desain warnanya gelap dan terang. Ya. Tapi dia selalu bagus membuat desain, hanya tadi dia bisanya gelap dan terang, pahamnya gelap dan terang. Dia nggak tahu ini warna apa, ini warna apa. Yang dia lihat ini warna gelap, yang ini warna terang. Ya sudah, saya buat gitu saja ya. Dia taunya seperti itu. Makanya seorang buta warna yang baik sebenarnya apa ya, saya katakan dia tidak akan bisa mendesain warna yang baik gitu ya. Orang teknik itu sebenarnya nggak boleh buta warna, tapi ya skill itu bisa dilatih kan gitu ya. Orang buta warna sekalipun, teman saya itu dia yang mendesain selalu bagus gitu. Meskipun tadi warnanya terbatas. Kalau dia tidak menggunakan biru gelap, dia selalu menggunakan warna hitam. Nah, dasarnya selalu itu. Lalu hindari pemakaian warna yang terlalu mencolok. Kenapa? Kalau warnanya mencolok, kalau kita lihat di layar secara terus-menerus, mata kita akan cepet capek gitu ya, cepet silau kan gitu ya. Nah, hindari warna-warna yang terlalu mencolok. Makanya gunakanlah warna-warna yang soft, lembut, seperti halnya biru. Kenapa Windows kalau Anda perhatikan ikonnya kebanyakan warna biru,
Kalaupun ada warna-warna terang, dikombinasikan secara utuh warna tersebut, sehingga apa? Ya, mata tidak akan cepat lelah untuk melihat warna-warna tersebut. Dan beberapa warna tambahan dapat menyebabkan flickering effect, kelap-kelip. Lalu berikutnya adalah hindari intensitas dan saturasi warna yang sangat tinggi. Hindari warna-warna yang jelas seperti orange, coklat. Nah, ini warnanya kurang bagus juga. Coklat itu membuat capek mata kita kalau kita menggunakan layar monitor. Nah, ini harus perhatikan juga. Hue yang lebih terang juga sulit untuk dilihat. Bias nantinya, gitu ya. Layaknya kalau Anda melihat matahari, apa yang terjadi? Bulat matahari tidak akan Anda bisa lihat secara utuh kan, gitu ya. Kecuali kalau Anda sudah berada pada kondisi tertentu, Anda lihat dulu lalu Anda palingkan muka, maka akan terlihat. Atau Anda merem aja setelah melihat matahari, akan terlihat seakan-akan bulatannya itu terlihat secara utuh. Baik, nah Dr. Ruth Colvin Clark itu menjelaskan saat kita akan merancang aplikasi berbasis komputer, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Instruksionalnya adalah satu, gunakan desain layar yang konsisten dan sederhana, simple and consistent. Baik dari sisi tulisan, bentuk tulisan konsisten, tidak beda-beda, setiap menu warna tulisannya sama, bentuk tulisannya sama, jenis tulisannya, jenis hurufnya jelas, dan tulisannya sama, tidak beda-beda. Ya. Kemudian kualitas suara, kualitas gerakan, warna juga ini konsisten. Lalu berikutnya adalah kalau ingin memberikan pesan secara utuh, sebaiknya kalau dalam aturan Mayer, kalau Anda yang kebagian baca, itu boleh ada yang namanya redundansi, prinsip redundansi dalam menyampaikan informasi. Maksudnya bagaimana? Kita bisa menambahkan media informasinya dalam bentuk teks, gambar, dan suara secara sekaligus. Prinsipnya redundansi ini adalah untuk menegaskan kembali pesan yang diberikan kepada penerima pesan. Itu ya, sehingga tadi pesannya dibentuk ya tulisannya ada, ya gambarnya ada, ya suaranya ada, ya gerakannya terlihat. Itu penegasan. Ya, prinsip redundansi. Berikutnya adalah gunakan warna, tanda panah, bayangan, dan suara untuk menarik perhatian pemakai pada pesan yang muncul. Artinya kombinasi-kombinasi bentuk, kombinasi-kombinasi warna, ya, pewarnaan, prinsip sketch, ini harus diperhatikan agar orang tuh menarik perhatian, ya. Lalu usahakan agar pesan muncul dalam satu layar tanpa scrolling apabila memerlukan jawaban di pemakai. Artinya gini, kalau misalkan kita memberikan pesan dalam bentuk tabel, misal nih, contohnya tabel, jangan sampai tabel itu terlalu panjang sehingga kalau kita ingin melihat tulisan keseluruhan dari si tabel, informasinya menjadi terpecah. Kita baca 5 baris tabel ada di halaman pertama, 5 baris tabel ada di halaman kedua. Nah, itu nggak boleh. Usahakan saat orang melihat layar, ya sekaligus informasinya muncul dalam satu layar tersebut. Tidak harus dia scroll dulu ke bawah, oh baru tahu makna pesannya bagaimana. Ini harus sebisa mungkin hari ini dihindari. Lalu prinsip berikutnya adalah menganjurkan pemakai agar mengulang suatu pesan yang sudah diterima agar dapat diingat lebih baik. Berikutnya adalah gunakan kalimat nyata dan media lain untuk memperkuat pesan. Ini prinsipnya sama seperti ini ya, prinsip yang B. Berikutnya adalah hindari pengulangan dalam interaksi. Gunakan desain interaksi yang sesuai dengan aktivitas pekerjaan dan keahlian. Dan untuk kemampuan prosedural dianjurkan menggunakan praktek secara simulasi. Nah, simulasi ini sangat penting juga untuk memperjelas ini prosesnya harus bagaimana nih. Oh, nggak bisa kita hanya pikirkan saja, ini harus dicoba. Nah, dicobalah gitu. Jangan sampai kita membayangkan terus prosesnya tanpa tahu hasilnya tuh harus seperti apa sih. Kita melakukannya tahapannya harus bagaimana sih secara utuh. Layaknya misalkan Anda wudhu, basuh muka. Kita definisikan muka itu ukurannya bagaimana.
Dalam muka itu ada mata, ada hidung, ada mulut, ada alis. Nah, itu sampai di mana kita harus basuh muka? Di bawah kan ada dagu. Dagu menempel pada kulit yang ada di leher. Ini harus gimana gitu. Nah, ini harus dipraktekkan. Oh, terlihat nih. Kalau kita wudhu, basuh muka itu harus begini, airnya harus begini. Nah, itu harus jelas ya. Prosedural seperti ini harus diperhatikan dengan baik. Oke, itu materi untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda paham. Apabila ada pertanyaan nanti boleh diajukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.